tegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa. Puji syukur kita masih bisa menikmati hidup kita dan melakukan aktivitas, itu menjalankan profesi kita masing-masing. Ayo kita selalu semangat dan sekali-sekali membahas hal yang berkaitan dengan hukum dan penegakan hukum. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya ingin berbincang tentu seputar penegakan hukum, khususnya hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan yang berkaitan dengan keterangan ahli. Masyarakat peduli hukum berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP menentukan alat bukti yang sah ialah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Alat bukti yang sah salah satu tadi di poin B adalah keterangan ahli. Demikian juga di dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RUU KUHP yang saat ini lagi dibahas di DPR, keterangan ahli juga dimasukkan sebagai salah satu alat bukti. Apa yang dimaksud dengan keterangan ahli? Keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian atau keahlian khusus di bidang tertentu berdasarkan keahliannya untuk membantu hakim memahami suatu peristiwa atau masalah dalam perkara pidana. Jadi kalau ada peristiwa pidana yang berkaitan dengan hal yang perlu ahli, disitulah diajukan ahli. Oleh karena itu, keterangan ahli ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Karena penegak hukum, hakim, jaksa, advokat, bahkan dalam tingkat penyidikan, polisi atau KPK, belum tentu mengetahui hal yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi secara detail. Contohnya, perkara yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, yaitu haki yang berkaitan dengan hak cipta, merek, paten. Ini kan belum tentu hakim mempelajari hal ini, tetapi walaupun hakim mengetahui proses yang akan meneliti perkara ini, oleh karena itu dibutuhkan ahli, yaitu ahli haki, ya, ahli paten, hak cipta dan merek. Begitu juga dalam hal suatu peristiwa, misalnya pembunuhan, di mana terdakwa didakwa melakukan pembunuhan. Tentu ahli sangat dibutuhkan. Dalam hal ini ahli forensik atau ahli di bidang kedokteran untuk mengetahui apakah benar kematian daripada korban ini adalah akibat daripada pembunuhan. Misalnya dia mati karena ada tusukan. Jadi bukan karena penyakit jantung ibaratnya, kan gitu. Jadi sangat dibutuhkan. Begitu juga perkara yang berkaitan dengan misalnya hal yang berkaitan dengan pembukuan. Tentu dibutuhkan ahli atau akuntan publik atau akuntan yang memang untuk membuat terang suatu peristiwa tersebut atau untuk menentukan apakah dia memang melanggar hukum. Ya, di sini juga perlu ahli pidana. Jadi dalam hal ini keterangan ahli ini sangat amat dibutuhkan. Kalau terjadi sesuatu peristiwa pidana, ya, dalam penyidikan biasanya penyidik telah mendengarkan ahli pidana
Selain seperti yang saya katakan tadi, ahli di bidang tertentu, umpamanya kalau kasus itu dalam hal pembunuhan. Biasanya keterangan ahli ini sudah dibuat di dalam keterangan BAP, berita acara pemeriksaan. Kemudian saat perkara dilimpahkan ke pengadilan, berita acara ini khususnya ahli akan diperiksa, akan dikonfirmasi, diberikan kepada hakim seluas-luasnya untuk bertanya, tentunya karena dia memimpin persidangan. Begitu juga kepada jaksa yang mengajukan perkara ini, begitu juga kepada penasihat hukum. Mereka diberikan kesempatan yang bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa ini. Bahkan juga kepada pihak terdakwa atau penasihat hukum diberikan juga kesempatan untuk mengajukan supaya didengar keterangan ahli. Yang tentu kalau penasihat hukum yang mengajukan adalah ahli yang menguntungkan atau mendukung posisi daripada terdakwa. Jadi saya sangat miris apabila ada advokat yang mengusulkan atau keberatan terhadap adanya keterangan ahli di dalam RUU KUHP yang sedang dibahas ini. Bahkan sangat miris kalau sampai menyatakan supaya keterangan ahli dihapus atau di-drop di dalam RUU tersebut. Padahal seperti yang saya sudah jelaskan tadi, hakim itu belum tentu mengetahui semua seluk-beluk daripada suatu peristiwa pidana. Seperti di bidang haki, di bidang paten, di bidang merek, di bidang hal yang umum aja. Contohnya hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik secara oral atau secara kata-kata yang tersiar. Ya di sini perlu ahli bahasa. Jadi saya sebagai advokat sangat keberatan kalau ahli yang sudah dimuat di dalam RUU KUHP supaya dihapuskan. Bahkan secara praktek di dalam pengadilan, ahli yang diajukan juga ahli hukum aja, walaupun yang memeriksa sudah orang yang berkompeten di bidang hukum, ya, hakim, jaksa, advokat, memang udah ahli di bidang hukum, tapi perlu mendengarkan ahli yang benar-benar secara filosofi, ya, karena cara teori dia sudah memahami secara detail, di mana penasihat hukum pada umumnya akan mengajukan ini. Jadi jangan dibatasi atau jangan dihilangkan kesempatan untuk mengajukan keterangan ahli di persidangan. Tetapi tentu dengan catatan, hakim harus bijaksana untuk menilai ahli baik yang diajukan oleh JPU maupun yang diajukan oleh penasihat hukum. Harus equal, harus berimbang, dan harus dipertimbangkan soal bagaimana dia menerima atau tidak. Itu kan kebijakan hakim, tentu secara moral sesuai dengan keyakinan dia dan juga pemahaman hakim yang memutuskan perkara. Saya membahas ini sekali lagi bukan mendiskreditkan pihak tertentu, tetapi sebagai ungkapan saya yang cinta akan praktek peradilan yang adil, yang benar-benar yang bisa memberikan keadilan berdasarkan hal yang sesuai dengan
apa yang terjadi selama ini yang memang sangat dibutuhkan, yaitu keterangan ahli. Demikian ulasan saya, semoga bermanfaat. Salam